Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nopia Rahmadiah, Indri Nurhayatunisa, dan Maulida Ulfa. Kami akan menjelaskan tentang pemerintahan atau khilafah dalam ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian khilafah. Khilafah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab khalafa yakhlifu khilafatan, yang artinya menggantikan atau menjadi khalifah atau penguasa. Sedangkan menurut istilah khilafah adalah susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran Islam, yang mana seluruh aspek yang berkenaan dengan pemerintahan berlandaskan ajaran agama Islam. Orang yang memimpinnya disebut khalifah. Secara umum, sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai khilafah apabila menerapkan ajaran Islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan kepemimpinan. Yang B. Sistem pemerintahan khilafah. Negara dalam Al-Quran sebagai institusi kekuasaan diperlakukan Islam sebagai instrumen yang efektif untuk merealisasikan ajarannya dalam konteks sejarah. Penerapan hukum-hukum Islam oleh negara-negara di dalam negeri, yaitu ketika negara menerapkan hukum-hukum Islam pada segala aspek di dalam wilayah yang tunduk di bawah kekuasaannya. Tanpa adanya sebuah negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar. Yang tersisa hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Maulida Ulfa. Di sini saya ingin melanjutkan pemaparan dari teman saya tadi, yaitu Nopia Rahmadiah. Di sini saya akan melanjutkan yang bagian C, pentingnya keadilan pemerintah dalam ekonomi Islam. Nah, sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam mendistribusikan harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berindividu. Pembahasan mengenai konsep pendistribusian ini dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya. Nah, dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpahkan dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Nah, adapun tujuan dari distribusi adalah suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pimpinan dalam memperdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran dengan niat mencari keridhaan dari Allah. Nah, sekian dari saya. Nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan poin D, yaitu prinsip-prinsip keadilan dalam khilafah. Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid, keimanan, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan ma'ad hasil. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha, serta keadilan sosial. 5 nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Tauhid memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Demikianlah penjelasan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.